Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, masalah bahasa pemrograman kelas Itilayah Universitas Palembang. Kita lanjutkan ke video kuliah ke-14 ya. Pada materi kuliah ke-14 ini kita melanjutkan apa yang sudah kita eh, bahas di kuliah ke-13 yaitu mengenai aplikasi function untuk balok ya. Kalau di kuliah 13 aplikasinya pada balok sederhana, baik itu beban terpusat dan beban terbagi rata. Nah, pada kuliah ke-14 ini kita aplikasikan pada balok menerus dan juga balok cantilever ya. Jadi sistem struktur balok sudah kita wakili, itu balok simple beam atau sederhana, balok cantilever dan balok menerus. Oke, ini kita mulai saja contohnya. Nah, ini ada contoh yang sudah ada jawabannya. Di sini ada balok menerus ABCD. Jadi eh, peletakannya di A itu bebas, di B itu sendi, di C itu bebas, D itu roll. Jadi masih statis tertentu ya. Nah, bebannya itu ada dua, P1 20 kN dan P2 itu 40 kN. Ini sudah ada jawaban bidang momen dan bidang lintangnya gambarnya ya. Yang belum ada hanya rumusnya. Jadi kita nanti buktikan dulu rumusnya baru kita gambar. Nah, untuk sebagai panduan kita sebelum kita buat di MATLAB kita juga buat juga di software struktur ya. Jadi kemarin kita pakai MD Solid ya, sekarang kita gunakan juga MD Solid ya. Jadi ini karena sudah diajarkan oleh Pak Iqbal ya di statika ya. Jadi saya hanya meneruskan apa yang sudah diajarkan dosen kalian sebelumnya. Di sini kita ambil eh, berapa ini balok cantilever totalnya 2,5 3 2 7,5 ya, 7,5 meter. Kemudian lokasi penempatan ininya peletakannya yaitu di 2,5 dan di kanan yaitu di 7,5 ya, 2,5 dan 7,5. Oke ya. Nah ini ya. Kemudian beban yang bekerja adalah di ujung di A itu 20 kilonewton, di C 40 kilonewton, 40 kilonewton. Oke. Kasihkan pada titik 0 tadi 20 kilonewton. Oke. Nah, ini ya satu, kemudian satu lagi di titik C. Titik C adalah 2,5 tambah 3 yaitu 5,5. 5,5. Jadi di sini koordinatnya 5,5. Ini yang besarnya magnitudenya 40 ya. 40. Oke. Nah, ini ya. Jadi kita lihat hasilnya sama enggak? Oke, di sini ya. Di sini untuk momen 50 min 50 yang atas 28 sama ya. Untuk lintang yang minus itu minus 20 benar. Yang positif itu 26. Nah, sama ya. Nah, ini jadi dua patokan kita sebelum kita buat di MATLAB itu tekan dari beban dari soal dan juga dari software struktur MD Solid. Oke. Baik, kita coba cari dulu sebelum mencari di MATLAB, kita harus dulu mencari rumusnya ya, rumusnya. Karena di sini di soal dikasih tahu reaksinya di B dan D itu 46 kilonewton dan 14 kilonewton. Kalau di sini reaksi kita bisa lihat, nah 46, 14 ya sudah ya, sudah. Oke, untuk menggunakannya kita coba, oh ya kita gambar di Word untuk rumusnya coba kita tik ya. Dan untuk bantu gambarnya kita pakai pin saja ya. Pin ini pasti ada di ini ya di Windows ya. Oke, kita coba di sini kita gambar ya. Tadi soal 2,5 3 2 posisinya di A di dan di C ya. Ini juga bisa kita lihat ya. Ya di C. Oke, kita lihat. Oke, jadi seperti ini ya. Kurang lebih begini ya. Nah, ini sendi, ini roll ya. Oke, di sini kita ini dulu ya. Eh, bentangnya kita kasih ini dulu. Ya, ini.
Nah, di sini ada di ujung itu ada ini ya, P1. Dan di sini ada kenai P2 ya. Ini sama dengan berapa? 20 kilonewton ya. P2 berapa? 40 kilonewton. Nah, ini berapa tadi? Ini 2,5 ya. Nah, kalau agak jelek tulisannya ini karena dari pin ya. Ya, ini 2. Oke ya. Nah, untuk memudahkannya kita kalau kita total itu kita kasih nama L ya. L, kemudian ini kita boleh kasih nama A, ini kasih nama B, ini kasih nama C. Ini A besar, ini B besar, ini di sini aja B-nya, ini C, dan ini ada D. Nah, di sini nanti ada eh, P, PB ya, PB. Ini juga ada PD. Nah, seperti ini ya. Ini satuannya dalam meter, ini dalam kilonewton ya. Ini kilonewton. Dalam kilonewton. Dalam meter ya, dalam meter. Ini dalam meter. Nah, seperti ini ya. Soalnya ya, kita hitung dulu. Kemudian kita ngitung reaksi dulu PB sama PD ya. Jadi di sini kita hitung reaksi ya, menghitung reaksi peletakan, menghitung reaksi peletakan. Peletakan ya, peletakan. Oke. Itunya bos, sigma MB ya. Jadi sini kita insert dulu sigma ya, sigma MB sama dengan 0 ya. Sesuai hukum aksi dan reaksi ya. Di sini kita lihat nah di sini di titik B ini apa saja bekerja. Di sini P1 karena dia berlawan arah jam min P1 kali 2,5 meter atau dikali A ya. Jadi di sini min P1 dikali A atau 2,5 meter ya. Oke. Kemudian ini ya biar kelihatan. Oke. Kemudian kita lihat lagi apalagi di PB di B kemudian ada P2 ya. P2 itu positif searah jam-jam dikali 3 meter atau dikali B. Ditambah P2 dikali B atau dikali 3 meter. Kemudian apalagi soal kemudian PD ya, PD berlawanan arah jam-jam dikali oh ya kita ini dulu ya didefinisikan biar mudah ya. Di sini di sini kita definisikan dulu ya. L sama dengan A tambah B tambah C. Oke. Kemudian M sama dengan di sini kita lihat M sama dengan B tambah C ya, B tambah C, B tambah C. Kemudian N sama dengan A tambah B, biar lebih mudah ya, A tambah B. Nah, jadi kita ini saja ya. Ini penamaan saja. Kemudian tadi jadi kita lanjutkan hitung sigma MP sama dengan itu ada VD dikali min VD dikali B tambah C. B tambah C apa? M. Jadi dikurang karena berlawan arus jarum jam VD ya atau dikecil boleh. VD dikali M. Nah, sama dengan 0 ya. Oke, ini reaksinya.
Maka dapat di ini ya, dapat didapatkan, maka PD adalah berapa? PD adalah min P1 kali A ditambah P2 dikali B per ini ya, per B ya. Ini per B. Per M. Bagi M ini ya. Bagi M. Nah, ini rumusnya ya. Jadi VD sama dengan min 1 kali A tambah P2 kali B dibagi M. Itulah rumus PD ya. Nah, kemudian untuk ini juga pada sigma MD sama dengan 0. Oke. Kemudian ininya reaksinya apa saja kalau di D ini min P1 dikali A plus B plus C sama dengan L tadi ya. Nah, jadi di sini min P1 dikali A plus B plus C L ini ya. Ini L ya, kita gunakan L. L. Kemudian ditambah atau dikurang lagi ditambah ya PB dikali B plus C. B plus C itu M. Jadi tambah PB dikali M. Nah, kemudian bagi yang ada P2 karena berlawanan arah jarum jam min P2 dikali C atau 2 meter ya. Min P2 dikali C sama dengan 0. Oke. Maka PB sama dengan berapa PB? PB ini keluarkan min jadi plus ya. Jadi plus. Jadi PB adalah P1 kali L ditambah P2 kali C dibagi M. Nah, ini rumusnya. Ini rumusnya ini. Rumus PD PB. Oke. Oke. Kita save dulu ya. Rumus. Jadi nah ini ya, terus kita di pemrograman di 2021 di ini ya 2021 ini ya rumus balok menerus biar enggak. Oke, sip. Nah, oke. Kita lanjutkan menghitung reaksi peletakan sudah, kemudian menghitung itu menghitung momen ya, menghitung momen. Oke. Juga kita merah saja biar apa saja ya. Serta hitung momen. Oke, ini coba di sini. Oke. Kemudian menghitung momen apa rumusnya? Kalau ini X1 yang mana? Misalnya ini X1
X2, dan ini X3. Kalau kita dari kiri ya. Kalau dari kanan boleh. Boleh ya. X1, X2, X3 boleh. Ini kita biasa dari kiri. X1, X2, X3. Oke. X1, X2, X3. Jadi X1, X2, X3 itu apa ininya? Batasannya sini 0 sampai 2,5 meter ya. Jadi 0 batasan X1 adalah 0 lebih kecil, kok hitam ya? 0 lebih kecil, X1 lebih kecil dari 2,5 meter ya. Oke, itu yang pertama. Nah, itunya apa? Rumusnya itu apa saja yang di sini? Yang ada cuman min P1 kali X1 ya. Min P1 sama dengan min P1 kali X1. Oke, itu rumusnya. Kemudian untuk X2 yaitu 0, kok 0 lagi, 2,5 meter berapa itu? 2,5 meter sampai 5,5 ya. 5,5 X2 itu jadi berapa itu? 5,5 ya, 5,5 meter. Oke. Itunya berapa? Tuh, bentar. Ya, ini saja ya, 0 sampai 2,5 meter. Oke. Ini sama dengan kok 2,6 sama dengan apa saja yang di sini di X2 min P1 kali A plus X2 dan plus PB kali X2. Jadi min P1 kali A plus X2 ditambah PB kali X2. Ini rumusnya ya. Ini saja biar MX1 biar nanti nggak bingung. MX1 udah MX2 2,5 meter ya. 2,5 meter MX2. Oke, bracketnya kita kecilin dikit. Oke, ini ya dapat rumusnya. Kemudian untuk MX3 kita copy saja ya, kita ganti. Ya. Ini kita ganti MX3, ininya 5,5 sampai 7,5, 5,5 sampai 7,5. Nah ini ya 5,5 sampai 7,5. Yang ada di sini apa saja min P1 kali A plus B itu apa A plus B N ya, A plus B itu min P1 kali N plus X3, kemudian ditambah PB dikali B plus X3, dan terakhir adalah min P2 kali X3 ya, nah ke bawah ya. Jadi
Jadi min P1 ini N. Eh, N. N itu adalah A plus B. Kemudian PB ini dikali ya. PB itu B ditambah, nah ini bukan X2, X3. Ini juga X3. Juga X3 ditambah, dikurang ya. Dikurang P2 dikali X3. Nah, inilah rumus ya, rumus bidang momen ya, bidang momen. Kemudian eh, kita berikutnya yaitu menghitung lintang ya. Lintang, menghitung lintang, geser. Geser, copy saja. Ini kita ganti ya. Q, Q, QX1, QX2, ini berapa ya? Ada satu lagi ya. Oke, ininya turunan pertama dari momen ya. Momen. Nah, ini berapa turunan pertama dari X? Jadi min 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 terhadap X, min P1. Kemudian ini terhadap X juga, maka ini PB yang ini juga. Nah, ini ya. PB. Dan ini juga terhadap X3. Ini tinggal kita hapus. Ya. Oke, inilah rumus momen dan lintang ya. PB dan P2. Oke. Sip. Nah, inilah yang akan kita pindahkan ke copy ke ini tadi ya, ke MATLAB. Oke, kita mulai pindahkan. Oke, kita coba new ya. Script. Nah, di sini kita membuat ininya programnya, program function ya, function. Nah, ini functionnya kita coba function langsung saja. Ininya apa? Kurung kurawa. Yang dicari apa? VB, kemudian VD ya, VD, VD. Itu saja dulu. Ininya kita nih balok menerus ya, balok menerus, balok menerus. Ini ya, belum ada ya, balok menerus. Balok menerus. Ininya yang diketahui apa saja? P1, P2 ya, kemudian A, B, C ya, yang diketahui C. Ini yang diketahui. Balok menerus P1, P2, ABC ya. Di sini P1, P2, ABC yang tahu ya. Oke, ini juga. Oke, kita masukkan. Dan jangan lupa CLC, kemudian N, jangan lupa untuk batasnya. Kemudian kita definisikan dulu itu apa, L ya. L sama dengan A plus B plus C ya. Sesuai ini tadi ya, sesuai dengan ini tadi. Nah, oke. Oke, kemudian kita ini eh, M sama dengan apa tadi? M B plus C N A plus B. Oke. M itu B plus C, kemudian N itu adalah A plus B. Oke, kita dulu ya. Oke, kalau sudah masuk
Oke, kita masukkan membaca gambar ya. Oh, kita copy yang ini boleh ya. Yang kemarin yang balok sederhana boleh kita copy ya. Balok sederhana. Nah, kita supaya nggak ini ya. Membaca gambar. Oke, ini kita coba ya. Dasar. Baca gambar dulu. Kita copy di sini. Membaca gambar, subplotnya 311. Oke, besar ini. Nah, ininya ya. Kita copy ini di sini ada nggak soal balok menerus? Tidak ada. Tidak ada. Kita kopikan dulu soalnya di sini. Di sini ada balok menerus. Nah, ini balok menerus kita copy ini. Nah, ini tadi ya. Atau ini saja. Ah, balok menerus. Balok menerus. Nah, balok menerus ada di sini ada nggak? Hmm, di sini balok menerusnya sudah ada. Nah, ini ya. Ini balok menerusnya kita copy dulu ke folder 2021 ya. Oke. Ini balok menerus ya. Kita lihat ada balok menerus. Balok menerus. Balok menerus. Balok, balok menerus. Oh, ini ada ya. Balok menerus JPG. Ini balok menerus kita ganti. Balok menerus. Oke, kemudian ini kita lanjutkan rumus dasarnya tadi. Sini setelah mendefinisikan eh, LMN, kemudian mencari reaksi ya. PB sama dengan PB apa rumusnya tadi? Ini tadi ya, PB adalah PB. PB ini. PB P1 kali L plus P2 plus kali C per M. Oke, kita definisikan. P1, P1 ini kan saja ya. Ini P1 kali, jadi apa? P1 kali L ya, kali L ditambah P2 dikali C, kali C dibagi M. Ya, oke, dibagi M. Oke. Kemudian untuk PD sama dengan apa? Buka kurung. Jadi PD itu min P1 kali A plus P2 kali B per M ya. Min P1 kali A, min P1 kali A plus P2 kali, kok ini titik harus salah ya, bintang ya. Ini P2 kali B ya, P2 kali B. P2 kali B ya, per M. Oke, tutup kurung dulu per M. Nah, ini rumusnya sudah ini ya, sudah jadi. Kemudian setelah rumus itu ini dulu ya, kita definisikan ininya X1 karena intervalnya. Ini ada tiga segmen X1, X2, X3. Jadi X1-nya berapa? Tadi kita pakai yang deret saja tuh sama kayak lin spesial ya. Jangan ngecek per 0,1 misalnya ya. 0 sampai A ya karena tadi A. Nah, itunya incrementnya berapa? Kita 0,1 boleh ya, 0,1 ya. 0,1. Oke, ininya ini ada dua. 0 ke A incrementnya 0,1 ya. Kemudian untuk X2-nya dan untuk X3. X2 kita copy saja, kita ganti ini mulai dari apa? Dari A ke N ya. Karena
A plus B ya, A plus B, A ke N. Kemudian yang ini X3 yaitu dari N ke L ya. Ya, jadi ini tadi 0 ke A, kemudian dari A ke sini A ke A plus B atau N. Dan terakhir dari N ini A plus B ke AB plus C, yaitu L. Kita masukkan. Ini sudah oke. X3-nya jangan lupa. Nanti tidak jalan. Oke, kita lanjutkan. Setelah X sudah, kita menghitung bidang momen ya, bidang momen. Itu kita pinjam dulu boleh ya, pinjam dulu bidang momen. Oke, kita pinjam bidang momen. Bidang momen ya. Berapa lebih ya? Bidang momen MX1 ya, MX1. MX1 apa rumusnya? Jadi ini ya, min P1 kali X1. Min P1 kali X1. Min P1 kali X1 ya. Tuh. Kemudian MX2 sama dengan rumusnya min P1 kali A plus X2 plus PB kali X2. Min P1 kali X2 A plus X2 tambah PB kali X2 ya. X2 oke. Nah, ya. Min P1 kali A plus X2 ditambah PB kali X2 oke. Kemudian untuk yang ketiga yaitu apa rumusnya? Kita lihat. Nah, ini ya. Min PB ini boleh kita copy boleh ya. Kalau malas ya. Tapi sesuaikan besar kecilnya dengan yang sudah kita definisikan di atas. Nah, kayak ini min P1 ini P-nya kecil ya, P1 bintang N plus X3, X-nya kecil, kemudian ini plus ya, nah, plus PB kali oke, PB kali B plus X3, X3-nya kecil, kemudian dikurang, habis baterai, dicas dulu. Oke, kita lanjutkan. Min P2 kali X3. Ini P kecil ya. P kecil karena di atas. Oke. Nah, inilah rumus untuk bidang momen. Kemudian untuk bidang lintang. Oh, ininya kita copy boleh ya. Ini ya. Oke, ininya kita copy boleh. Ininya M kurang 1 ini MX3 ya, MX3. Oke. MX ininya kita plot saja dulu biar gampang ya. Kemudian apalagi grafik bidang momen, nilai momen. Oke, bidang on ya. Oke. Sekarang bidang lintang. Bidang lintang QX1 ya. QX1 X1 sama dengan berapa tadi? Nah ini ya, min P1 min P1
min P1, kemudian QX2 sama dengan berapa? Min P1 plus PB, min P1 plus PB, kemudian QX3 sama dengan min P1 tambah PB min P2 ya. Min P1 P1 plus PB min P2. Nah, ini sudah. Kemudian apa lagi? Sesuai ininya. Nah, ini ya, key-nya kita kopikan dulu. Key samain QX1 min QX3. Oke. Kemudian ininya nah, kita nanti dulu kita grafiknya dulu ya, kita ini buat baru nulis ke notepad ya. Kalau notepad gampang, tinggal kita ini saja bidang grid on. Nah, ini XQ 312 313 darah X ya, geser dan geser yang lintang geser. Itu sama nggak apa-apa. Oke. Oke, sudah kita save dulu. Otomatis fungsi balok menerus. Balok menerus ada ini belum ada ya. Oke, kita balok menerus. Oke, kita panggil. Ini panggilnya dari ini ya. Kita panggil. Nah, di sini P1, P2-nya berapa tadi? 20, P2-nya 40, A-nya itu 2,5, 2,5 ya, 2,5 ya, 2,5. Kemudian itunya 3, B-nya, C-nya 2 ya. Kita save, kita panggil. Wah, ini ada yang salah. Di mana ini? Ini tampil sudah baca gambar ya. Line 12. Line 12. P1 kali C per M. P1 12 ini ya, rumus PB. P1 kali L tambah P2 kali C. C-nya ada, M-nya sudah di M-nya sudah di plus C ya. Ini kalau line error. Oh iya, ini kok titik ya, maksudnya bintang ya. Oke. Kita save, kita ulangi. Nah, masih salah juga. Oh iya, masih di line 20. Oh ini titik ya, salah lagi. Ya, harus teliti ya. Oke, ulangi. Oh, plot X, M. Ada yang salah? Oh, ada yang salah rumusnya ya. Plot X, M. X, M. X-nya, oh X-nya belum didefinisikan ya. X, M, X, M. X-nya belum ini ya, belum kita definisikan. Seperti M dan Q ya. Jadi ini kita definisikan dulu. X3. Oke, sip. Kita ulangi, kita panggil lagi programnya. Nah, ini sudah keluar, ada yang salah lagi. 35. Di line 35. Line 35 apa yang salah? Oh, area tadi plot ya. Oke, kita plot. Plot aja dulu. X, Q1, X2, X, Q. Ulangi. Ulangi. Oke, ini keluar masih salah. Apa yang salah? Oh ya, ya seperti kasus kemarin, X1, X2-nya dan X3-nya harus dilibatkan ya, walaupun eh, tidak ada nilai. Jadi di sini ya seperti kemarin kita eh, tambahkan supaya vektornya sama, yaitu X1 dikali 0.
Ini juga eh, ya, di sini juga tambah. Ini kita copy saja di sini, di sini juga. Ini kita ganti X2, sini kita ganti X3. Oke, kita save, kita ulangi. Nah, ini keluar ya, tapi grafiknya kayaknya masih ada yang salah ya. Yang salah, kita cek ya berdasarkan soal boleh, berdasarkan ini juga boleh. Oke, berdasarkan ini ya, ini saja kita cek ada angkanya. Kita cek apakah sama. Salah ya. Di sini yang momen ini salah, ini juga salah. Terbalik yang ini. Oke, ini karena sudah hampir ini kita batasi pakai area saja biar lebih ini ya. Biar kayak kemarin kalau area lebih terarsir ya. Area. Kemudian di sini buatnya area. Oke, kita sip. Nah, ini ya area. Nah, ini salah di mana? Di sini ya, di sini. Cek. Salah di ya interval 2 dan 3 salah. Ini kita cek benar ininya 20, 26, ini 50, 28. Nah, ini untuk bidang geser sudah benar ya. Tinggal untuk bidang momen yang masih salah. Oke, kita perbaiki dulu. Tutup dulu, kita perbaiki di ini ya, bidang momen. Kita perbaiki bidang momen. MX1. Nah, MX2 dan MX3 yang masih salah. Oke, karena ini terbalik ya, kita coba balik ini berdasarkan ini. Nah, ini ya. Ini A min 2 Px. Nah, ini kita balik sekarang. Px2. Oke, kita balik. Jadi, ini min P1 kali X2. Oke. Kita kali X2. Kali X2. Kita balik ya. Yang dikurangnya X2 ini X2. Ini yang kita dikurangkan terhadap A. Oke. Oke. Nah, oke, kita save. Kita coba satu-satu dulu, yang MX2 dulu ya. Benar sudah ya. Coba cek yang MX2-nya. Oke, kita cek MX2-nya dengan fit ini ya. Ini 50, ininya 28 kita besar ya. 50 benar, ininya 28 ya. Benar ya. Nah, sekarang MX3-nya yang masih salah. Ya, kita close dulu. 3-nya kita asing salah. MX3 nah kita balik juga ya seperti MX2 tadi. Ini min P1 kali X3 karena dia terbalik ya harus ya diakali ya bukannya menyalakan rumus tapi rumusnya menyesuaikan dengan perhitungan cara penggambaran di MATLAB. Nah, di sini P3 tambah PB. Nah, ini tadi kita balik X3-nya dikurang terhadap ini X3 dikurang terhadap untuk PB itu dikurang terhadap A seperti yang tadi ya. A. Kemudian yang P2 ini yang harus di ini seperti tadi. Kalau X3 tadi kalau PB dikurang A, P2 dikurang A plus B. A plus B berapa? Kita sebut tadi N ya, nggak salah ya. N. Oh iya benar. Jadi di sini X3 dikurang N. Oke, tutup kurung. P X2 X3. Oke, N ya. Sip. Sip, coba ya. Kita panggil lagi. Kayaknya sudah mendekati gitu. Tapi kita cek dulu ya, cek dulu. Ininya 50, ini 28. 0. 50 ya sekitar 28. Ini 7,5. Oke, ininya
20 dengan 8. Oke, ini sudah kita anggap ini ya, sudah sama, tapi harus cross check juga secara detailnya. Jadi kita terus di notepad saja ya, sama seperti kemarin, biar biar bisa diperiksa per random. Randomnya berapa? Pada koordinat 2,5 atau 2,6, apakah sama dengan yang nilai yang di sini yang kemarin ya, kita coba ini ya, misalnya kita mau titik koordinatnya misalnya 3,2 ya, 3,2 berapa nilai shear force-nya dan nilai bending moment-nya ya. Oke, ini kita coba. Kita nulis di notepad-nya ya, notepad-nya gimana? Oke, kita copy saja yang kemarinnya. Cara menulis di notepad-nya. Nah, ini kita pinjam saja ya, boleh ya, boleh ya. Untuk memudahkan. Memudahkan. Oke, nulis di notepad. Program balok menerus kita ganti. Balok menerus. Jangan lupa filenya diganti ya. Nanti nimpa yang kemarin kalau ganti balok menerus. Menerus. Oke, nama file bintang. Oke. ZMQ. Oke. Kita coba save. Oke. Oke, kita coba panggil. Apakah berubah? Oh, kita ulangi lagi. Lupa ditutup tadi. Nah, ini yang grafik yang baru. Kita cek di sini di notepad-nya ada nggak balok menerus ini ya. Ini ada. Kita cek dulu jamnya apakah sama dengan jam sekarang. Balok di 2007 balok open data balok menerus ya. Jam 14.08 14.08. Ini terbaru ya. Oke, kita kalau sudah ada kita cek dengan software ini ya. Oke, softwarenya berapa tadi? Nah, ini tadi ya pada saat 3,2 benar nggak sama nggak shear force-nya 26, bending momennya min 31. 3,2 ini. Oke. Nah, ini ya. Kita lihat apa tadi? Tadi 3,2 ya ini. 3,2 min 31,8 bending moment lintangnya ini 26 ya sama ya. Oke, kita cek kemudian pada ini coba di sini ya 4,40 misalnya atau 4,40 ya karena dia incrementnya 0,1 ya. Nah, coba ini 26 ini 0,6 kita cek 4,4 shear force-nya 26 bending momennya min 0,6 kita cek berapa tadi 4,4 ya 4,4 nah ini saya cek benar nggak sama nggak dengan ini ya 0,4 shear force-nya 26 benar bending momennya min 0,6 ya sama ya satu lagi lah 3 jadi biar yakin kita hasil kita bagus ya misalnya ini di sini misalnya kita 5,5 coba kita 5,6 pada koordinat 5,6 kita cek 5,6 min 14 ini 6,6 kita cek 5,6 ada nggak ini kita cek sama nggak 6 misalnya min 14 sama bending momennya 26,6 ya sama jadi apa yang kita sudah hitung dan kita gambar itu sudah sama dengan hasil software struktur dan juga soal ya, sama dengan soal ini ya. Sudah berapa? 49 ya. Nah, jadi inilah program balok menerus dengan menggunakan function ya untuk kasus contoh soal pada ini ya pusat. Misalnya P-nya kita ganti bisa ya. P-nya berapa, ini berapa. Untuk struktur ini, rumus ininya sudah inilah ya. Ini yang ini ya. Tapi untuk bentuk lain, ya kita harus menghitung dulu
rumus reaksi peletakan dan juga rumus bidang momen dan rumus bidang bentangnya. Oke. Oke, sampai sini untuk balok menerus sudah kita buat contohnya. Terus selanjutnya pada part 2 nanti, video part 2 nanti kita lanjutkan ke balok cantilever dengan beban terpusat dan beban terbagi rata. Ya, saya akhiri video kuliah ke-14 part 1 ini dengan